Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, adik-adik mahasiswa, senang hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan kita, pertemuan yang kelima ya, jika tidak asal ingat, terkait mata kuliah statistika terapan. Sebelum kita memulai perkuliahan, Bapak akan absen dulu siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir. Saya pulang loh. Ayo Pak. Kita lalu. Saya Nasam. Nasrianu. Tidak ada. Terus Miyati. Tidak ada, Pak. Suryani Ridwan. Tidak ada, Pak. Rizawati. Selvi. Ada, Pak. Agnita Amir. Ada, Pak. Desti Aywandira. Ada, Pak. Niken Johani. Ada, Pak. Rupaini. Ada, Pak. Inti Januari Abbas. Yuyun Mira. Ada, Pak. Mulyati Dewi. Tidak ada, Pak. Rita Novia Ningsi. Sri Ayu Maryuni. Mulyani. Ika Apriyani. Erni Susanti. Alvina. Antoni. Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Ada yang tidak saya sebutkan namanya? Baik, ada yang mahasiswa sekalian, sebelum kita lanjut di awal perkuliahan kita sebagai umat iman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan dari kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Saifu karena sendirinya tidak digantung di sini. Saifu, silakan pimpin doa dulu. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Semuanya sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selamat selesai. Baik, terima kasih Saifu telah membimbing teman-teman yang mencoba. Baik, ada yang mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut di mata kuliah statistika terapan ya. Ini pertemuan kelima kita. Baik. Nah, ini pertemuan kelima kita ya, terkait dengan mata kuliah statistika terapan. Nah, ini kurikulum saya itu sudah tidak asing lagi ya, tidak ada yang mahasiswa. Selanjutnya pendekatan yang akan kita gunakan pada perkuliahan hari ini adalah kita akan menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem based learning dengan metode ceramah, diskusi dan presentasi. Nah, selanjutnya bahan kajian kita pada perkuliahan hari ini adalah analisis regresi linear sederhana. Ini merupakan bahan kajian mata kuliah statistika terapan yang akan nanti membekali adik-adik mahasiswa keterampilan terkait bagaimana nanti adik-adik mahasiswa mampu melakukan analisis data dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Jadi bahan kajian ini salah satu bahan kajian yang cukup penting, bahkan kalau bisa saya bahasakan adalah kajian yang penting dalam perkuliahan adik-adik. Kenapa? Karena
Analisis data ini nantinya akan digunakan ketika ada mahasiswa menyusun skripsi. Ini salah satu metode kajian data yang bisa digunakan, yaitu analisis data dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Nah, apa manfaatnya? Itu tadi yang saya sebutkan salah satunya. Nah, selanjutnya ini memberikan pengalaman belajar kepada adik-adik mahasiswa terkait cara melakukan analisis data penelitian ya dengan metode regresi linear sederhana. Jadi ini salah satu manfaatnya. Jadi sangat bermanfaat nanti materi ini terkait dengan analisis data yang akan ada digunakan ketika menyusun skripsi. Jadi harapan Bapak adik-adik mahasiswa bisa mengikuti dengan cermat materi atau sesi perkuliahan kita pada hari ini. Nah, ada pencapaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning ini adik-adik mahasiswa ini diharapkan berpikir kritis dan bekerja sama. Dan nanti adik-adik berpikir kritis, bekerja sama untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait permasalahan yang diberikan, serta mampu melakukan analisis data penelitian dengan metode regresi linear sederhana secara benar, serta mampu mengkomunikasikan hasil analisis data dengan sopan dan percaya diri. Jadi ini capaian kita pada sesi hari ini. Nah, mungkin ada mahasiswa masih mengingat kajian pertemuan yang lalu itu terkait dengan analisis korelasi ganda. Nah, itu. Ini di pertemuan keempat itu kita membahas analisis korelasi ganda, yaitu untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara tiga variabel. Tentu ada yang masih mengingat materi ini. Jadi model penelitiannya seperti ini, desain penelitiannya seperti ini. Ini pertemuan kita pada pekan lalu. Ini sekedar mengingatkan ya, pertemuan kita pada pekan lalu. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima, materi kita, topik kita adalah analisis regresi linear sederhana. Ini, apa tujuan ini sebenarnya? Apa tujuan ini analisis regresi linear sederhana ini? Yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap satu variabel tak bebas atau dependen. Jadi ini hanya untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas ke satu variabel tak bebas. Ada yang masih ingat apa yang dimaksudkan variabel itu? Yang mana dimaksudkan di sini? Variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ini kalau analisis regresi linear sederhana ini itu hanya untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Contohnya bagaimana? Ya, motivasi, disiplin itu variabel. Katakanlah kalau motivasi, disiplin itu bisa kita katakan variabel bebas. Variabel terikatnya adalah yang dipengaruhi. Contohnya apa yang biasa dipengaruhi? Biasa dijadikan di bahan kajian penelitian. Apa biasanya dipengaruhi? Contohnya apa? Tadi kan temannya sudah sebutkan salah satu variabel bebas itu contohnya motivasi, disiplin, ya. Bukan siswa yang dipengaruhi, tapi apanya siswa yang dipengaruhi? Kemampuan siswa. Kemampuan apanya? Harus jelas kemampuan apanya? Kemampuan belajar atau bisa kita katakan hasil belajarnya. Nah, hasil belajar itu salah satu contoh variabel terikat. Jadi analisis regresi linear sederhana ini itu kita gunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel ke variabel terikat. Contohnya tadi pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Berarti variabel bebasnya adalah motivasi karena dia yang mempengaruhi. Hasil belajar adalah variabel tak bebasnya atau dependennya karena dia yang dipengaruhi. Ini salah satu contoh. Sama ada yang mengatakan misalnya pengaruh model pembelajaran discovery ini terhadap kemampuan kemampuan berpikir kritisnya siswa. Berarti variabel
bebasnya yang mana? Ya, discovery model, discovery ini itu adalah variabel bebasnya, dan dia mempengaruhi variabel terikatnya. Ya, jika itu adalah hasil belajar yang mau kita teliti. Tapi jika yang mau diteliti adalah pemahaman konsepnya atau kemampuan berpikir kritisnya, berarti itu yang variabel terikatnya. Seperti itu. Bisa dipaham sampai di sini. Nah, baik, kita lanjut. Nah, apa tujuannya analisis regresi linear sederhana ini? Tujuannya itu adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas independen yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Jadi kita mau prediksi, kita mau menghitung, memperkirakan berapa besaran nilai variabel itu. Katakanlah tadi variabelnya adalah motivasi. Berapa besaran nilai variabel motivasinya itu yang mempengaruhi variabel hasil belajar itu, berapa besaran itu yang mau kita ketahui. Seperti itu. Masuk kan? Asri, apa terlambat? Oleh salah. Ya? Mati itu. Oh. Apa ya? Belum 15 menit juga. Belum 15 menit, tapi dia masih tetap kita hadirkan sesuai kesepakatan. Baik, kita kembalikan, kita lanjut. Nah, ini adalah model persamaan regresi linear sederhana. Ini modelnya. Y sama dengan A ditambah BX. Nah, Y ini adalah variabel terikatnya yang dipengaruhi. Contohnya mana tadi? Yang mana tadi contohnya? Ya, contohnya hasil belajar. Itu variabel dependennya, bebasnya. Variabel terikat namanya bebas. Nama yang bebas berarti dia terikat ya. Nah, itu yang dimaksud. X adalah variabel bebas yang mempengaruhi A dan B adalah konstanta A. Nilai A dan B inilah yang akan dicari dengan menggunakan analisis ini. Nah, ini tadi untuk memprediksi besaran nilai variabel. Kita akan prediksi berapa besaran nilainya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipaham? Saya. Atau ada yang ditanya sampai di sini? Sebab terkait dengan ini sebelum Bapak lanjut. Siapa tahu ada hal yang ingin ditanyakan, silakan sebelum kita lanjut. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan di sini terkait variabel terikat, variabel bebas, dan akan dianalisis. Bisa dipaham? Bisa ya? Ya, masih mudah. Baik, kita lanjut. Nah, ini bagaimana melakukan analisis regresi linear sederhana itu. Ini kita sudah masuk bagaimana kita melakukan analisisnya. Langkah-langkahnya adalah pertama-tama kita membuat persamaan regresi linear sederhana dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama kita membuat tabel penolong dulu. Jadi ketika ada data, ada hasil penelitian kita yang mau kita analisis menggunakan metode regresi linear sederhana ini, maka langkah-langkahnya yang pertama kita buat tabel penolong. Jadi ini diperhatikan dengan cermat ini, karena ini nanti akan digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan data hasil penelitian. Apa lagi namanya? Ini silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut. Jika tidak ada, silakan diperhatikan dulu di langkah-langkahnya. Baik. Nah, ini pertama kita buat tabel penolong dulu ya. Kita buat tabel penolong. Bagaimana model tabel penolongnya? Seperti ini. Ada data. Data itu adalah data katakan responden 1 sampai responden N. N di sini maksudnya jumlahnya berapa dia. Katakanlah nanti ada yang mengambil data penolongnya 1 sampai 30 orang. Nanti di sini nanti datanya 1, 2, 3 sampai 30. Itu namanya datanya. Variabel X-nya. Kalau kita mencontohkan tadi X-nya adalah motivasi, berarti nilai motivasi yang diperoleh.
Nanti kan kalau kita teliti mengenai motivasi terhadap kesimpulannya, berarti variabel bebasnya adalah motivasi, yaitu adalah X. Sehingga skor motivasinya itu yang dimasukkan di sini. Katakanlah responden 1 skor motivasinya 50, responden 2 skor motivasinya 70. Itu nanti skor itu nanti dimasukkan di sini. Tabel-tabel penolong ini sampai berapa responden. Nah, sigma X inilah jumlahnya dari 1 sampai sekian itu kita jumlahkan. Bisa dipahami? Ini begitu juga di variabel bebasnya Y-nya. Berarti kalau kita contohkan adalah hasil belajar, berarti di sini adalah skor hasil belajarnya. Katakanlah responden 1 skor hasil belajarnya 90. Berarti kita masukkan responden 2 skor hasil belajarnya 70. Itu kita masukkan sampai semua nilai atau skor responden ini kita masukkan ke tabel ini. Nah, ini sigma Y ini adalah jumlahnya, jumlah dari 1 sampai sekian itu. Nah, XY di sini adalah hasil kali skor X Y ya. Nah ya, hasil kali dari skor variabel bebas kita kalikan dengan skor variabel bebasnya. Nah, X pangkat 2, X pangkat ini adalah kuadrat dari variabel bebas ini ya. Katakan tadi kalau nilainya skornya di sini 50, nanti kuadratnya dari 50 kali pangkat 2, berapa 50 kali 50. 50 kali 50 nilainya itu hasilnya itu yang dimasukkan di sini. Sigmanya jumlahnya saya kira tinggal dijumlahkan dari atas ke sampai berapa. Bisa yang A seperti itu. Jadi tadi kan angka-angka ini nanti saya perguna nanti. Langkah kedua, kita mencari nilai konstanta B-nya. Tadi kan kita harus tahu persamaannya ya. Kita mencari nilai konstanta B-nya. Bagaimana kita menghitung nilai B-nya? Menggunakan rumus ini. N itu adalah jumlah data ya, jumlah sampel. Sigma XY ini sudah ada di sini. Tinggal masukkan nilai sigma XY. Ya, jadi nilai yang di sini sigma XY itu yang di sini, ya kan? Nah, sigma X itu adalah nilai di sini. Sigma X dikali dengan sigma Y, nilai di sini. Nah, ketika tabel penolong sudah terbentuk, maka menghitung nilai itu sangat mudah. Karena tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di tabel penolong. Nah, contohnya ini tadi sigma X berarti nilai yang di sini. Itu kita substitusikan di sini. Lawan silakan. Masa dekat jadi jaga. Sebentar kan boleh ke belakang. Kemudian kita bagi dengan N. N ini kan sama jumlah sampel. Kemudian sigma X pangkat 2 itu sama ini nilai di sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dikurang sigma X. Teraturnya sigma X di pangkat 2 kan berarti bukan nilai ini, beda. Tapi nilai ini yang di pangkat 2 kan. Nah, itu. Kita perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti disamakan. Beda ini adalah sigma berarti sigma X pangkat 2. Sigma ini dan sigma X nya pangkat 2. Tetapi ini yang di pangkat 2 kan adalah sigma X nya, jumlahnya adalah variabel X ini. Itu beda ya? Iya Pak. Beda. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita hitung mencari nilai A-nya. Tadi kan bersama Y sama dengan A ditambah BX. Berarti A-nya mesti diketahui. Bagaimana menghitung nilai A-nya? Itu adalah sigma Y. Berarti jumlahnya di sini sigma Y. Dikurang dengan B dikali nilai B-nya yang mana? Hasilnya yang di sini tadi. Betul. Jadi nilai yang kita dapatkan di sini kita substitusikan di sini. Kemudian kita kalikan dengan sigma X. Yang ini nilai yang didapat di sini. Ya kan? Dibagi dengan N jumlah. Sampai di sini bisa Pak? Boleh? Silakan. Ini masalah data N. Data N bergantung jumlah sampel yang diambil. Ya, saya perlu bisa jawab. Katanya kalau 24 siswanya berapa data ini saya 24 ya, betul.
Jadi kalau sampel kita 24 berarti N-nya adalah itu N-nya adalah jumlah sampel kita, jumlah responden kita. Ada lagi? Bagus pertanyaannya ya. Bagus. Ada lagi? Ya? Ya silakan. Y. Maksudnya Y-nya. Yang di sini? Ini? Sigma Y itu jumlahnya bergantung skor yang dimotivasi. Katakanlah Y-nya adalah hasil pelajar. Berarti sigma Y-nya adalah jumlah skor hasil pelajar yang diperoleh oleh 20. Contohnya tadi 24 sampel. Berarti jumlah skornya yang 24 itu. Katakanlah satu, yang responden 1 dapat 50, yang responden 2 dapat 70, yang ketiga dapat 65, dan seterusnya sampai 24. Sigma Y-nya adalah jumlahnya itu. Paham? Nah, jadi tergantung skor yang diperoleh oleh responden dan tergantung jumlah skornya. Nilai skor yang diperoleh bisa kita. Jadi sigma Y itu bisa berubah ya sesuai dengan jumlah sampel yang sama. Tapi nilai sigma Y ini nanti akan dimasukkan di sini berdasarkan data yang diperoleh. Ada lagi? Boleh. Ya. A dengan B. Baik, kita lanjut. Nah, setelah diperoleh nilai A dan B, maka kita buatlah persamaan regresinya. Y sama dengan A ditambah B kali X. Jadi nilai A nanti di sini diganti dengan nilai A yang didapat di sini. Nilai B di sini diganti dengan nilai B yang diperoleh di sini. Maka dibuatlah model regresi. Bisa ya? Atau cara kalian silakan. Jadi masih dalam membuat persamaan regresi linear, belum menghitung seberapa besar pengaruhnya variabel X ke variabel Y. Ini masih model regresinya. Ya, ini baru model lalu kan, baru model regresinya. Belum kita menghitung nilai besar pengaruhnya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencari pengaruh variabel X dan variabel Y serta kontribusi yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah-langkah ini. Pertama, kita cari dulu nilai korelasi antara variabel X dan Y. Nilai hubungannya bagaimana, langkah-langkahnya, tetap membuat tabel penolong. Ada dasarnya, ya. Nah, ini kita buat tabel penolong dulu. Sama tadi kita buat tabel penolongnya. Model tabel penolongnya yang membedakan sebenarnya ini tinggal tambah X pangkat 2 di belakang. Jadi adanya ketika dapatkan masalah seperti ini, saran saya ketika membuat tabel penolong langsung saja buat tabel penolong yang lengkap seperti ini, yang sudah ada Y pangkat 2 ini. Tadi kan belum ada Y pangkat 2, hanya sampai X pangkat 2. Itu untuk menghitung model regresinya, persamaan regresinya. Sekarang untuk menghitung besar pengaruh kita mesti tahu nilai Y pangkat 2. Jadi yang saya jelaskan ulang tinggal nilai Y pangkat 2 ini. Berarti nilai Y pangkat 2 adalah nilai variabel Y itu yang di pangkat 2 kan? Sama tadi, kalau X nya berarti nilai X pangkat 2, nilai X nya yang di pangkat 2 kan? Bisa ya Pak? Itu hanya yang membedakan di tabel penolong ini. Jadi tabel penolong ini penting.
Jauh ya? Oke, apa-apa. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai korelasinya atau nilai R-nya. Ini jika melihat rumus ini memang bisa membuat kepala agak pusing, tetapi sesungguhnya ketika kita paham apa nilai-nilai di situ mudah. Nah, kenapa? N ini adalah jumlah sampel atau jumlah data yang jumlah sampelnya ya. Sigma XY adalah ini sudah ada nilai. Ketika tabel kronologi sudah dibentuk, tinggal memasukkan nilai-nilai itu ke sini. Sigma XY-nya adalah yang ini. Ini yang nilai yang didapat nanti di sini. Pak? Nah, dikurang sigma X kali sigma X-nya adalah nilai yang di sini. Kita kalikan dengan sigma Y. Cuma ingat kembali aturan formasi ya. Ketika ada dalam kurung, tapi selesaikan dulu dalam kurung. Ingat kan? Nah, yang kedua, ya kemudian kita bagi dengan akar. Kita akar, buat akarnya. Kemudian N tinggal ganti nilai N-nya. Sigma X pangkat 2-nya, nah ini sigma X pangkat 2-nya adalah yang di sini. Ini yang perlu diperhatikan. Sekarang ini yang perlu diperhatikan. Sigma X pangkat 2-nya adalah yang ini. Ini yang perlu dibedakan. Sigma X pangkat 2 berarti nilai sigma X-nya ini yang dipangkat 2 kan. Bedanya. Tolong diperhatikan bedanya di sini. Kemudian dikalikan dengan N sigma Y, ini sigma Y pangkat 2. Ini kemudian dikurang dengan sigma Y pangkat 2, berarti yang ini yang pangkat 2 kan. Bisa dilihat perbedaannya? Bisa ya? Nanti kita lihat praktek. Kemudian kita menghitung nilai terhitungnya. Terhitung. Bagaimana menghitung nilai terhitung? Terhitung sama dengan R. R itu adalah nilai yang di sini ya. Akar N kurang 2. N-nya ini berapa jumlah sampelnya dikurangi dengan 2. Kemudian kita bagi dengan akar 1 dikurang N pangkat 2. Berarti nilai ini nilai-nya ini dipangkat 2 kan. 1 dikurang nilainya itu, kemudian kita hitung dengan akar. Nanti boleh menggunakan kalkulator untuk berapa lama. Dan jika menghitung manual butuh waktu agak lama. Nah, kemudian kriteria pengujiannya adalah jika nanti nilai terhitung ini yang kita peroleh lebih dari atau sama dengan minus T-tabel, jadi nanti ada T-tabel namanya, dan kurang dari atau sama dengan T-tabel, maka dia tidak ada pengaruh. Ini nanti cara menyimpulkannya. Jika nilai terhitung yang kita dapat lebih dari atau sama dengan minus T-tabel, jadi nanti nilai T-tabel itu ada tabel khusus ya, ada nilai khusus di situ kita lihat, kita bandingkan. Jika nilai yang kita hitung ini lebih dari atau sama dengan minus T-tabel, kurang dari atau sama dengan positif T-tabel, maka dia tidak akan pengaruhnya. Itu kriteria pengujiannya. Nah, tapi ketika nilai T-tabel yang kita peroleh, T-hitung yang kita peroleh lebih dari T-tabel, dia lebih dari T-tabel, berarti nilainya lebih tinggi ya. Lebih tinggi daripada T-tabel, maka dapat kita simpulkan bahwa yang kita analisis itu ada pengaruh. Contohnya tadi, pengaruh motivasi pelajar terhadap hasil pelajar. Jika nilai terhitungnya lebih dari T-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap hasil pelajar. Tapi jika nilainya ada di antara sini, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruhnya motivasi terhadap hasil pelajar. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini kan tadi yang pertama menghitung nilai korelasinya atau nilai R-nya yang ini dengan terhitungnya. Nah, sekarang kita akan menghitung besar kontribusinya atau koefisien determinasinya. Berapa persen kontribusi motivasi terhadap hasil pelajaran itu? Cara menghitungnya adalah KP sama dengan R pangkat 2, jadi nilai ini R pangkat 2 kali 100%. Intinya ketika ada di mahasiswa nanti mendapatkan melakukan analisis data dengan model seperti
Boleh saja ada dia yang menggunakan analisis regresi linear sederhana, boleh saja menggunakan contohnya tadi kalau hanya melihat pengaruh model scatter ini terhadap kemampuan berpikir kritis umpama boleh, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar ini sudah menggunakan. Tapi kalau dia modelnya seperti ini, pengaruh motivasi dan pengaruh perhatian orang dan motivasi terhadap hasil belajar, berarti ini ada berapa variabel kalau seperti ini? Contohnya begini, saya kasih contoh dulu seperti ini. Pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Ada berapa variabel di sini? 2. Kenapa dikatakan 2? Motivasi dan orang tua, Pak. Pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Ada berapa variabel? 3. Ya, terhadap apa saja? Independennya. Ya. Bebas, ya. Hasil belajar. Ya, hasil belajar tadi kan sudah sebut variabel terikat. Jadi ada 3 ya, betul jawabannya, sangat bagus jawabannya. Jadi benar sekali bahwa contoh yang saya sebutkan tadi itu pengaruh perhatian orang tua dan motivasi belajar terhadap hasil belajar itu adalah dia tidak variabel namanya. Variabel bebasnya ada 2 yaitu perhatian orang tua dengan motivasi. Variabel terikatnya atau bebasnya adalah hasil belajar. Itu tidak bisa menggunakan analisis ini. Dia menggunakan analisis regresi ganda namanya. Kalau dulu kita bahas pada pertemuan ini. Nah, itu nanti saya gunakan ini. Dia kalau seperti itu judulnya, maka harus menggunakan regresi linear berganda. Itu salah satu. Atau boleh menggunakan analisis jalur. Berarti kalau misalnya menggunakan regresi linear sederhana cuma bisa 2 variabel. Ya, hanya bisa 2 variabel. Karena tadi di awal kan sudah sampaikan bahwa 1 variabel bebas mempengaruhi 1 variabel terikat. Tidak boleh lebih kalau menggunakan analisis ini. Salah. 4 aneh. Apa ya? Jadi adik karena sudah jawab 15 menit, maka dia buat adik tetap sudah diapa ya. Saya kesepakatan. Baik, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan praktik. Nanti ada saya minta untuk berlatih menghitung. Jadi siapkan kalkulatornya, alat hitung. Sudah? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, ini ada masalah. Sekarang kita punya masalah. Masalah ini kita mau selesaikan. Nah, ketika seorang mahasiswa dalam penelitiannya di PP JKJ pada tahun 2021 ini mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja X terhadap tingkat penjualan barang Y. Jadi variabel bebasnya yang mana? Kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang bagian penjualan sebagai sampel dengan taraf signifikansi alfa. Oh, jadi ada yang terkait di alfa. Alfa itu maksudnya tingkat kesalahannya signifikansi 5%. Data pengamatan disajikan pada tabel berikut. Nah, sebelum saya melihat tabelnya, saya mau tanya dulu. Dari pernyataan ini, siapa yang bisa menyebutkan yang mana variabel bebasnya dan yang mana variabel terikatnya? Boleh dilihat. Variabel bebas Pak yang pengalaman kerja. Pengalaman kerja ya. Kemudian variabel yang terikat adalah tingkat penjualan barang. Betul ya. Kalian asal nama apa lain? Atau sama ya. Berapa N-nya? 12.
Ini sudah paham penjelasan sebelumnya. Nah, kita lihat tabel ini. Ini ada responden 12. Berarti Nilai pengalaman kerjanya responden 1 tahun dan seterusnya. Ya, tingkat penjualannya yang responden 1 ini 40 unit dan seterusnya. Gitu. Ini data hasil pengamatan. Contohnya nanti kalau ada mahasiswa meneliti berarti data yang di sini adalah data hasil pengamatannya. Nah, ini data hasil pengamatan yang kita dapat atau data hasil penelitian. Kalau ada yang menggunakan skor motivasi belajar berarti nanti skor motivasinya di sini. Kalau menggunakan di sini hasil belajar berarti skor hasil belajarnya di sini. Nah, itulah yang kita masukkan di orang nomor 1 sekian dan seterusnya. Itu kita enter satu-satu. Nah, yang mau kita hitung adalah berdasarkan persoalan ini buat persamaan regresinya. Bagaimana tadi membuat persamaan regresi? Ikuti langkah-langkah yang tadi, buat dulu tabel penolong. Kemudian hitung nilai konstanta B-nya, kemudian hitung nilai konstanta A-nya, dan buat persamaannya. Kemudian ini apakah ada pengaruh antara variabel X dan Y? Bagaimana mengetahuinya? Sama tadi, buat lagi tabel penolong kita hitung nilai R-nya. Kemudian kita hitung hitungnya. Nah, hitung koefisien determinan. Koefisien determinannya adalah berapa persen tadi KP sama dengan sekian. Ada yang koefisien. Nah, sekarang saya minta berkelompok kecil saja. Silakan ada di berkelompok kecil diskusi untuk menyelesaikan ini. Langsung praktik. Nanti saya perlihatkan kembali manunya. Pak, nanti saya perlihatkan kembali langkah-langkahnya. Kalau gitu Pak. Tapi dicatat dulu nih, dicatat dulu ini tabel soalnya dengan jumlahnya. Catat dulu. Dulu ya. Silakan coba diskusi saya kecil. Pertama-tama buat dulu tabel ini supaya saya kembalikan ke slide yang menunjukkan langkah-langkah. Silakan diskusi kecil kita ada kelompok kecil saja. Nanti saya minta perwakilan kelompok ya. Baik, menuliskan jawaban ini. Ya, catat dulu nih, catat dulu sudah. Sudah catat. Salah satu strategi cepat ya, foto. Baik. Ini untuk menghitung persamaan regresi. Jadi buat tabel apa bentuk tabel yang pakai kalkulator HP saja boleh. Pakai tabel tadi. Ya. Pakai data yang tadi. Iya yang tadi. Data yang tadi. Pakai data yang tadi. Silakan diskusikan. Jika ada yang boleh kita kasih balik atau ada yang boleh search di internet. Lalu saya bisa lakukan ini karena nilai itu laporan kali.
Makanya di sini itu hanya jumlah wasit jumlah. Jadi itulah jumlah sampel. Jadi tidak jumlah satu sampel itu tambah kita. Ya tidak. Ini jumlah sampel ya. Jika ada kendala, ditanyakan saja. Yang penting bukan jawabannya ditanyakan. Ketika angka-angka seperti ini, Mas butuh kondisinya sangat teliti karena salah pencet di kalkulator bisa menyebabkan salah itu. Jadi komponen silakan diperhatikan. Jika siapa tahu ada yang beda hitungan boleh ditanggapi. Jadi saya tidak menjelaskan satu-satu kan saya yakin sudah bisa dipahami. Dari mana asalnya ini, dari mana ini pasti sudah tahu. Kalau ada boleh ditanggapi. Nanti saya bisa sampaikan rekaman balik. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanggapi di sini. Pokoknya boleh foto nanti
Tidak dihapus ini, tidak dihapus dulu. Nanti kalau kalian tinggal menanggapi jika ada yang jadi ini perhitungan ini tabel pembantunya ya. Sigma 40 ini 62 3122 158 6 4 2 9 2 ada dua ini ya? Iya Pak. Sedangkan di situ 12 dikali 158. Kalau saya udah 12 dikali 50 atau 12 kali 158 berapa? 18. Ada tidak? Apa sekarang ini memang butuh penelitian ya. Selain memang kita mesti sama-sama lihat. Mereka tadi di sana berapa orang? 6. Nah, dengan jumlah yang lebih banyak melihatnya, itu siapa tahu yang salah itu. Nah, itu memang butuh penelitian. Jadi akan kemudian kalau punya yang lain juga ada yang coba kita ada kan? Tidak ada. Coba kita lihat tabelnya. Tidak apa. Kita lihat tabelnya. Ini tabelnya. Langsung saja fokus ke jumlah. Langsung fokus saja ke jumlah. Oke, benar. Apa ya? Ini. 82, 382, 582. Nah, oke. Jadi kita hapus dulu ke komposalnya. Nah, kita lanjut ke menghitung nilai beda. Kita lihat. Apa ya? Iya Pak. Dia pakai 93 pembulatan ke 97 itu ketika dibulatkan dia dapat 9,3. Sama ya? Dia hapus lagi. Ini juga gimana yang lain? Sama yang lain? Sama ya? Nah itu memang ya rasanya di tabel jadi betul bahwa memang dasarnya itu tabel ya. Ketika tabelnya terhitung dengan benar, insya Allah yang lain itu akan hitung dengan benar. Karena dasar menghitung itu kan tabel kolom ini. Itulah bedanya kalau menjaga banyak dengan hanya pada itu. Makanya juga lebih efektif itu ketika jumlah anggota kelompok itu katakan 4, 5. Ketika daripada anak itu agak anak. Itu salah satu bedanya memang. Nah, dari situ juga kita sudah dapat pembelajaran bahwa ketika kita kerja kelompok itu dengan jumlah anggota yang lebih banyak, penyelesaian itu biasanya lebih cepat, dasar pendahuluan, kan itu pembelajaran juga itu. Jadi tidak salah kerja kerja sendiri dengan lebih banyak. Nah, kita bisa bandingkan yang mana hasilnya lebih efektif. Itu juga bisa jadi penelitian loh. Nah, dengan metode kelompok itu bisa jadi juga itu. Nah, kita lanjut. Kita lihat nilai B-nya. Apa? 40,9. Ini ada pakai satu angka 9. Nah, apa sama? Apa saja? Nah, setelah itu tentu nilai apanya persamaannya ya, model persamaannya. Kita lihat persamaannya. Ini sama dengan A tanpa BX. Semua adalah ini sama dengan 40,9 tambah 9, sama. Sebenarnya kan dikalikan. Ini hanya pembulatannya kan yang membedakan. Versinya sama. Nah, apa nanti tulis 2 kali? Kita sudah tulis. Jangan ditulis 2 kali di sini. Sebenarnya sama. Boleh hapus salah satunya kalau mau tulis 2 kali, mau bulatkan satu akan di belakang kolom maka menjadi seperti ini. Jadi dia sama. Sama ya? Hapus saja. Nah, setelah itu setelah ini kan dia sudah dapat nilai-nilai persamaannya. Ini sudah persamaan regresinya, dia sudah dapat. Selanjutnya dia akan menghitung besar pengaruhnya itu. Apakah ada pengaruh, berapa kontribusinya itu kita hitung. Nah, pelanggannya adalah sama tadi dengan nilai tabel itu. Nilai tabel kan sudah muncul di tadi kan, sudah sama muncul di sana. Tabelnya sudah sama semua. Ya toh?
Nah, tinggal kita menghitung nilai ini apa? 0, sama seperti 0,945. Luar biasa kan? Saya senang ya ada satu kelompok, maksudnya yang lain tidak sekali, yang lain juga bisa, cuma memang butuh penelitian lagi. Jadi memang sudah bagus, cuma memang butuh penelitian dan lebih banyak lagi. Biasa ya. Nilai saya hitungnya 9,6. 9,6. Oh, mungkin dia coba dihitung ulang saja. Iya. Oh ya, dari segi kumulatannya ya. Nah, dari segi kumulatannya itu, karena ini dia semuanya banyak kumulatan semua, maka akan ada perbedaan sedikit. Ini kan dia 3,12, ini 3, sekian. Ini dia dapat 2, sekian. Karena ini langsung kumulatan apa ini? 0,95. Oh iya, betul. Langsung dia 0,95. Jadi sebenarnya hampir sama, cuma karena menggunakan satu kekuatan koma, dia dapat koma itu lebih tinggi, tapi tidak mau menilai sebenarnya. Dia sudah silpannya itu hanya 0, sekian. Jadi sama. Karena di sini saya menggunakan banyak nanti juga ada koma. Dia 0,9454. Saya boleh dia menggunakan 0,95 dan hasil yang mana kumulatan ke atas. Ketika kumulatan ke atas dipangkat 2 kali dikalikan, berarti memang ini beda hasil ke belakang koma. Desimalnya beda, yang beda kan desimal. Ini 9,1 ini 9,0. Prinsipnya sama. Oke, fokus lagi. Lalu ke nilai D tabel itu setelah ini sebenarnya yang itu tuh nilai D tabelnya dulu, cuma kan saya tidak apa-apa. Nilai D tabel itu adalah kita dapatkan D tabel. Nah, D tabel itu yang ini kan D 0,025. 0,25 ini dia belum dilanjutkan. Tapi hasilnya sama ini. 0,25 10. Cara melihatnya itu yang saya tampilkan tadi. Ini kan dapat D 0,025 10, berarti dia di sini sebenarnya, dia di sini. Ya, tabel ini kita melihat angka 0,025 dengan 10 kita dengan 10. Dapatlah ini yang kita tabelnya 2,228. Ya. Nah, ini dapat dari tabel, bukan kita menghitung ini. Ya, paham? Di tabel itu bukan dihitung. Yang dihitung itu hanya yang ininya untuk menentukan di mana posisi nilainya. Saya, karena kita bandingkan nilai kesalahan dengan T hitung. T hitungnya itu 9, kalau menggunakan ini boleh tambah 9,62, lebih dari T tabel 2,28. Berarti kesimpulannya adalah ada pengaruh signifikan. Nah, nilai koefisien ini, nilai B ini koefisiennya 9 positif, dia positif berarti mengenai sangat. Jadi nilai B ini 0,94, dia positif berarti pengaruhnya signifikan. Dia berpengaruh positif kalau seperti itu. Kemudian koefisien determinasi. Apa skornya? Kita lihat. Sepertinya koefisien determinasi saya lupa masukkan di sini. Tapi koefisien determinasi itu adalah ini namanya. Kalikan dengan sekian. Ini 0,9542 kali itu dapatnya berapa? Saya lupa. 0,925. Kali 100. Jadi jangan dipersenkan kalau ini. Jangan dipersenkan karena nanti kita mau lihat persentasenya, jadi langsung kali 100 saja. Langsung kali 100, maka dia dapat berapa itu berarti? Ya? Tidak ada masalah. Saya kira pada prinsipnya jawabannya sudah luar biasa.
hanya ini pun tinggal kalinya saja sebenarnya, tinggal jadikan persentase ini menjadi kalau ini dia bagi 100 lagi. Jadi dia sebenarnya kali 100 jadi dia dapat 100% di sini. Jadi dia di sini dari 100% saya dapat 90,25%. Ini cocok tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hasilnya di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Soal jelas ya? Saya kira kalau biasa kuliah kita hari ini ya. Nah, baik, sebelum kita akhir kuliah pada hari ini, saya berikan tugas selanjutnya. Iya Pak. Tugas selanjutnya itu menghitung kembali persamaan integrasinya, pengaruhnya, komisinya dengan menggunakan SPSS. Jadi kan tadi hitungannya manual, berarti panjang kelebihannya. Ketika menggunakan SPSS nanti bandingkan hasil proyeknya sama tidak? Berdasarkan data yang tadi. Nah, pakai menggunakan SPSS. Nanti referensinya itu ada di belakang sini, ada di slide berikutnya. Boleh menggunakan referensi itu untuk belajar SPSS. Di situ ada petunjuk bagus bagaimana menghitung dengan SPSS. Jadi hitungan panjang lebar ini itu akan mudah terhitung dengan SPSS. Nah, itu tugas namanya yang di sebuah kelompok ya. Baik. Selanjutnya adalah setelah materi pertemuan selanjutnya itu adalah analisis regresi linear. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk penelitian yang menggunakan 3 variabel atau lebih harus menggunakan analisis regresi. Bahkan ada lagi analisis yang lebih lagi namanya analisis kami, tapi kita belum masih analisis regresi. Oleh tadi kan regresi sederhana hanya satu variabel bebas, satu variabel terdekat. Baik, sebelum saya tutup, ada satu orang atau beberapa orang bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari materi kita, bagaimana menganalisis data itu. Boleh? Ada yang bisa memberikan kesimpulan hari ini dari materi kita? Boleh, silakan. Ya. Baik, mau buat kesimpulan. Gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Katakanlah analisis regresi itu digunakan untuk apa? Hanya menggunakan sekian variabel. Video ya. Benar ya? Jadi bahwa analisis regresi sederhana itu hanya bisa untuk mengunci data penelitian yang menggunakan 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terdekat. Itu kata kuncinya di sini. Kemudian langkah-langkah menyelesaikannya itu tadi perlu memang menggunakan tabel pembantu. Adapun nanti jika ada yang sudah paham di situ, boleh menggunakan aplikasi SPSS dan bandingkan hasilnya mana itu menjadi tugas. Ada lagi yang perlu disampaikan atau mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada? Sudah? Nah, ini kalau ini online ya. Yang kedua ini ada online yang versi jadi online. Ini dia manual juga. Nah, ini kita masuk di sini terkait dengan SPSS. Di link ini di startline ini banyak mengambil dengan SPSS. Jadi kalau pasal SPSS tinggal searching di Google sebenarnya cara menganalisis data yang sederhana dengan menggunakan SPSS atau buka di YouTube. Memang ada diminta untuk belajar lebih mandiri ya. Saya kira jika memang tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan
pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tugas pribadi. Dan sebelum kita tutup, saya minta lagi satu perwakilan untuk memimpin doa. Dan karena laki-laki sudah bertambah, maka saya memimpin doa untuk silakan. Silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menutup mata kuliah pada pagi ini, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Terima kasih, sampai ketemu lagi di